Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafni Lutfiana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Metodologi Penelitian yang diampu oleh Pak Zulherman. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan proposal dengan judul Pengaruh Tingkat Kesenangan Terhadap Minat Siswa Sekolah Dasar dalam Menggunakan Aplikasi EduGames Bamboozle. Peran antara guru dan siswa sebagai dua komponen utama haruslah berjalan dengan semaksimal mungkin. Di antaranya yaitu peran guru sebagai komponen yang akan memberikan materi atau ilmu kepada siswa yang akan menerimanya. Maka dari itu, sebagai seorang guru, tentunya kita harus memiliki bekal berupa kemampuan atau ilmu yang nantinya akan diberikan dan diajarkan langsung kepada siswa. Selain itu, guru juga harus dapat merancang rencana pembelajaran sebaik mungkin dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti misalnya efisiensi waktu, media apa yang akan digunakan, dan bagaimana menjaga minat dan motivasi belajar selama dalam pembelajaran. Penggunaan media pada kegiatan tentu dapat berpengaruh pada mutu dari kualitas pembelajaran itu sendiri. Media pembelajaran dapat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran dan juga upaya untuk meningkatkan semangat serta minat belajar pada siswa yang nantinya tentu akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan atau kemampuan siswa. Salah satu platform EduGames yang dapat dimanfaatkan itu adalah Bamboozle. Nah, pada Bamboozle ini pembelajaran dapat diadakan dengan membentuk dua kelompok atau lebih pada siswa dan mengadakan game selama pembelajaran. Nah, siswa mengerjakan soal secara langsung dari layar yang ditampilkan oleh guru pada saat pertemuan secara virtual maupun langsung. Nah, peran guru di sini sebagai pemandu jalannya kuis tersebut. Berdasarkan latar belakang dari penelitian, dapat kita identifikasi masalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan seorang guru dalam penggunaan media yang dapat menunjang proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi dan penggunaan media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, ada pembelajaran berjalan kurang efektif karena kurangnya media yang menarik, sehingga berpengaruh juga terhadap minat dan kesenangan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Sehingga dapat dirumuskan menjadi satu, apakah terdapat peningkatan kesenangan siswa dalam kegiatan pembelajaran dalam menggunakan aplikasi Bamboozle. Yang kedua, apakah tingkat kesenangan yang diperoleh siswa dapat mempengaruhi minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh penggunaan aplikasi Bamboozle terhadap tingkat kesenangan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang keempat, seperti apa pengaruh tingkat kesenangan yang ditimbulkan bagi minat siswa. Pada penelitian ini, manfaat yang diperoleh ialah yang pertama, mengetahui kesenangan siswa yang berpengaruh pada minat siswa dalam menggunakan aplikasi EduGames Bamboozle. Selain itu, juga bermanfaat bagi guru untuk mengetahui gambaran tentang penggunaan media yang menarik dalam menunjang kegiatan pembelajaran agar dapat melakukan pengembangan pada perencanaan pembelajaran. Dan pastinya sangat bermanfaat bagi siswa, apalagi ketika kesenangan siswa meningkat, maka minat belajar mereka pun akan ikut meningkat. Dan meningkatnya minat belajar siswa tentu sangat penting untuk meningkatnya pemahaman siswa. Deskripsi teoritis. Nah, di dalam deskripsi teoritis ini kita akan membahas dari masing-masing variabel, yaitu variabel Y atau variabel tingkat tentang minat belajar, akan membahas minat dan belajar, indikator minat belajar, upaya peningkatan minat belajar, dan juga fungsi minat dalam belajar. Dan di dalam variabel X atau variabel bebasnya, yaitu kesenangan belajar, akan membahas kesenangan dan belajar,
faktor yang mempengaruhi kesenangan belajar, dan juga kegiatan belajar yang menyenangkan. Minat dan belajar. Minat adalah sesuatu yang bersumber dari dalam diri manusia berupa kecenderungan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan dan memiliki kemungkinan untuk dilakukan secara berulang kali. Sementara definisi dari belajar itu adalah sejumlah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh sejumlah pengetahuan baru dan mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Jadi dapat disimpulkan dari dua kata yaitu minat dan belajar. Memiliki definisi ialah sesuatu yang muncul dari dalam diri siswa terhadap kegiatan pembelajaran untuk mengalami perubahan pada dirinya sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada indikator minat belajar. Menurut Rendinger Hidicraft tahun 2014, ada beberapa hal yang menggambarkan minat belajar siswa, yaitu yang pertama adanya perhatian dan konsentrasi yang besar, perasaan senang untuk belajar, dan adanya peningkatan kemampuan untuk belajar. Lalu selanjutnya ada pendapat lain menurut Slametot tahun 2010 dan Hilmi tahun 2013 menjelaskan bahwa beberapa tanda siswa yang memiliki minat belajar diantaranya seperti yang pertama, adanya perasaan senang untuk belajar, lalu adanya partisipasi atau keterlibatan dan sikap penuh perhatian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa minat belajar memiliki beberapa indikator, di antara lainnya seperti yang pertama, adanya partisipasi aktif dari siswa. Yang kedua, terdapat kecenderungan yang besar untuk memperhatikan dan berkonsentrasi dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, adanya motivasi dan dorongan positif untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ada 7 upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa menurut Eberly Center 2014 dalam Kopolovi Joe and Okoto 2014, yaitu yang pertama adalah mengartikulasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, membuat relevansi antara materi pembelajaran dengan kehidupan akademik siswa. Yang ketiga, menunjukkan relevansi materi ajar dengan kehidupan profesional siswa. Yang keempat, menyoroti berbagai penerapan pengetahuan dan juga keterampilan di dunia nyata. Dan yang kelima, ada menghubungkan pembelajaran dengan minat pribadi siswa. Yang keenam, ada memberikan kebebasan bagi siswa untuk membuat keputusan atau pilihan. Dan yang terakhir, guru harus dapat menunjukkan gairah dan sikap antusias untuk meningkatkan minat belajar siswa. Hairani 2017 mengungkapkan pendapat bahwa beberapa fungsi adanya minat dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah minat memudahkan terciptanya konsentrasi dalam pikiran seseorang. Perhatian yang diperoleh secara wajar dan tanpa pemaksaan tenaga. Kemampuan seseorang untuk memudahkan berkembangnya konsentrasi, yaitu memusatkan pemikiran terhadap sesuatu pelajaran. Jadi, tanpa minat, konsentrasi terhadap pelajaran itu sulit untuk diperhatikan. Dan yang kedua, minat dapat mencegah gangguan perhatian di luar. Minat belajar dapat mencegah terjadinya gangguan perhatian dari sumber luar. Misalnya saat orang berbicara, seseorang mudah terganggu perhatiannya atau seringkali mengalami pengalihan perhatian dari pelajaran kepada sesuatu hal yang lain. Itu disebabkan karena minat belajarnya kecil. Dan yang ketiga, minat memperkuat melekatnya bahan pelajaran dalam ingatan. Daya ingat bahan pelajaran mungkin hanya terlaksana kalau seseorang berminat terhadap pelajarannya tersebut. Misalnya, jika kita membaca suatu bacaan dan didukung oleh minat yang kuat, maka kita akan bisa mengingatnya dengan baik, walaupun hanya dibaca atau disimak sekali. Sebaliknya, suatu bahan bacaan yang berulang kali dihafal mudah terlupakan apabila tanpa adanya minat di dalamnya. Dan yang terakhir, minat memperkecil kebosanan belajar dalam diri sendiri. Prinsip kesenangan yang diungkapkan oleh Freud dalam teori kepribadian psikoanalitik mengatakan bahwa prinsip kesenangan ialah kekuatan pendorong dari ID atau komponen kepribadian yang terdiri dari energi psikis bawah sadar yang bekerja untuk memenuhi dorongan dasar, kebutuhan, dan keinginan yang mencari kepuasan segera atas semua kebutuhan, keinginan, dan dorongan tersebut.
Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Freud di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa anak kecil seringkali mencoba untuk memenuhi kepuasannya dengan waktu yang sesegera mungkin tanpa berpikir sebelumnya hal itu dapat diterima ataupun tidak. Sifat anak yang selalu mengorientasikan kepuasan atau kesenangannya ini yang tentu pula diperhatikan dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Anak pasti akan merasa senang pada hal-hal yang akan memenuhi kepuasan atau keinginan mereka. Menurut pendapat Anur Rahman tahun 2016 menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu tersebut di dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Tirta Harja dan Sulo, beliau mengemukakan bahwa belajar ialah perubahan perilaku relatif tetap karena pengaruh pengalaman atau interaksi individu dengan lingkungannya. Dari beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses yang dilakukan untuk mengalami perubahan pada individu agar memperoleh perilaku yang lebih baik ke arah yang lebih positif. Faktor internal yang mempengaruhi kesenangan belajar pada siswa yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar ialah faktor dalam diri siswa yang dapat mendukung dirinya untuk melakukan kegiatan belajar dikarenakan adanya rasa ingin tahu, kebutuhan akan ilmu pembelajaran, dan juga keinginan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua ada semangat belajar. Nah, semangat belajar ini ialah keinginan seseorang dalam memperoleh sejumlah ilmu demi terjadinya perubahan pada tingkah laku ataupun kebiasaan melalui latihan atau pendidikan. Dan yang ketiga itu ada usaha belajar. Dikemukakan oleh Nana Supriyatna, Mama Rohimat, dan Kosim bahwa usaha ialah segala kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan untuk faktor eksternalnya, yang pertama itu adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah tempat di mana proses pembelajaran dilakukan atau dilaksanakan yang memiliki peranan untuk membantu peserta didik selama pembelajaran, juga untuk berinteraksi baik secara fisik, sosial, maupun budaya. Dan yang kedua ada media pembelajaran. Media ialah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, media yang digunakan itu juga bisa merupakan media langsung atau juga media yang memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, media yang memanfaatkan teknologi itu sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nah, aplikasi Bambuzel sendiri ini sangat cocok untuk dipakai dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Karena dengan adanya Bambuzel ini, siswa dapat berperan aktif secara penuh dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat menggunakan Zoom, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan mengikuti games yang dibuat oleh guru pada platform Bambuzel. Dikarenakan pada platform Bambuzel ini, siswa harus aktif berbicara untuk menjawab kuis yang disediakan oleh guru. Dikutip dari pendapat Indrawati dan Wawan Setiawan mengenai kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, yaitu kegiatan pembelajaran menyenangkan ialah kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitan minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan juga konsentrasi yang tinggi. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membangun kegiatan pembelajaran yang menarik. Di antara lainnya adalah yang pertama memberikan stimulus kepada siswa. Yang kedua membangun suasana yang santai, pemberian motivasi, dan reward kepada siswa. Nah, cara yang dapat dilakukan untuk memberikan stimulus kepada siswa itu seperti memberikan pertanyaan sebelum kegiatan belajar berlangsung atau juga mengaitkan kegiatan pembelajaran dengan kehidupan siswa.
Lalu untuk membangun suasana yang santai, guru dapat menggunakan media pembelajaran yang menarik, bisa juga menggunakan metode yang melibatkan siswa berperan aktif dalam pembelajaran tersebut. Dan juga sebagai guru kita harus mau mendengarkan dan mengapresiasi apapun itu pendapat siswa, baik benar maupun salah. Dan saat pemberian motivasi dan reward kepada siswa itu juga penting dilakukan. Karena dengan pemberian reward, siswa merasa bahwa pendapatnya itu dihargai dan didengarkan. Nah, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang baru saja dilakukan. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kali ini ialah penelitian dari Hardianto tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Educational Card Games terhadap tingkat pengetahuan dan kesenangan belajar pada mahasiswa Stikes Kapenjen. Nah, perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Hardianto ini meneliti mahasiswa, sementara penelitian ini meneliti siswa di sekolah dasar, dan juga media yang digunakan berbeda. Di sini menggunakan media Bamboozle, sementara di penelitian terdahulu ini menggunakan educational card games. Lalu penelitian kedua yang relevan ialah penelitian Heder Jaya tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan Metode Permainan Terhadap Kesenangan Belajar Matematika Murid SDN 45 Cari Gading, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone. Nah, di sini perbedaannya ialah lagi-lagi medianya. Medianya yang dilakukan adalah metode permainan, dan juga di sini ditekankan khusus pada materi dan mata pelajaran matematika. Nah, untuk rangka berpikir dapat dilihat seperti gambar di samping, di mana tadinya suasana dalam kegiatan pembelajaran konvensional itu peserta didik cepat merasa bosan, tidak memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran, dan juga guru yang masih melakukan pembelajaran berupa teacher center dan belum memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin untuk menunjang proses pembelajaran. Lalu di sini solusinya ialah guru harus mempelajari teknologi dan beberapa aplikasi games berbasis edukasi untuk membantu agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan minat serta kesenangan belajar pada siswa. Dan di sini setelah solusi tersebut dilakukan, menghasilkan siswa memiliki rasa ingin tahu, bersemangat, dan merasa senang mengetahui permainan yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dan motivasi belajar pun akan meningkat juga tentunya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka diambil hipotesa bahwa dalam penggunaan media EduGames Bamboozle, H0, peningkatan tingkat kesenangan tidak memiliki pengaruh bagi kemunculan minat belajar pada siswa. Dan H1-nya itu peningkatan tingkat kesenangan memiliki pengaruh bagi kemunculan minat siswa. Berdasarkan permasalahan penelitian yang sudah dijelaskan pada bab 1, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data konkret yang berhubungan dengan pengaruh tingkat kesenangan siswa terhadap minatnya dalam menggunakan aplikasi EduGame Bamboozle. Lebih rinci, penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apabila terjadinya peningkatan kesenangan pada siswa selama kegiatan pembelajaran dalam menggunakan aplikasi EduGame Bamboozle dan seberapa besar peningkatan tersebut. Dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara tingkat kesenangan pada siswa terhadap minat dalam belajarnya. Dan yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kesenangan seperti apa yang ditimbulkan bagi minat siswa. Tempat di mana penelitian ini akan dilaksanakan yaitu pada SDN Pekayon 03 Pagi yang beralamat di Jalan Gandaria 1, RT 8, RW 9, Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dan waktu di mana penelitian ini akan berlangsung yaitu mulai dari semester ganjil pada tahun ajaran 2022-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui.
di mana proses penelitian pada penelitian kuantitatif ini dimulai dari teori, hipotesis, desain penelitian, memilih subjek, mengumpulkan data, memproses data, menganalisis data, dan menuliskan kesimpulannya. Pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif di mana variabel yang akan dicari hubungan sebab akibatnya adalah tingkat kesenangan siswa yaitu variabel X atau variabel bebas dan minat dalam menggunakan aplikasi Edugrams Membuzzle di mana menjadi variabel Y atau variabel terikat. Hubungan antara variabel dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut. Populasi dan sampel. Populasi ialah keseluruhan sasaran yang akan diteliti, di mana populasi inilah nantinya penelitian akan dilakukan. Pada penelitian kali ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa SDN Pekayon 03 Pagi. Sampel. Pada sebuah penelitian, peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan populasi. Biasanya, peneliti menyeleksi bagian-bagian dari populasi yang karakteristiknya sesuai dengan masalah yang diangkat oleh peneliti. Dan yang menjadi sampelnya ialah dikhususkan menjadi siswa kelas 4 SDN Pekayon 03 Pagi. Dalam pemerolehan data tentang pengaruh tingkat kesenangan terhadap minat siswa, maka pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini ialah teknik dalam pengambilan data dari sebuah populasi berdasarkan adanya tujuan maupun target yang ingin dipenuhi dalam penelitian. Teknik pengambilan data untuk memperoleh data mengenai pengaruh dari tingkat kesenangan siswa terhadap minat belajarnya, maka pada penelitian kali ini teknik pengambilan data yang digunakan ialah menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner sendiri terdiri dari dua macam, yaitu kuesioner berstruktur atau bentuk tertutup dan kuesioner tidak berstruktur atau terbuka. Kuesioner tertutup berisikan pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban, sementara kuesioner terbuka berisi pertanyaan yang tidak disertai jawaban. Pada penelitian kali ini, kuesioner yang akan digunakan ialah kuesioner tertutup dengan menyediakan instrumen terkait penelitian yang diberikan skala 1 sampai dengan 4 dengan keterangan nilai 4 sangat sering dan nilai 1 tidak pernah. Definisi konseptual dari variabel Y yaitu minat belajar. Minat belajar berasal dari dua kata yaitu minat dan belajar, di mana minat merupakan sesuatu yang bersumber dari dalam diri manusia berupa kecenderungan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan dan memiliki kemungkinan untuk dilakukan secara berulang. Sementara belajar ialah sejumlah proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sejumlah ilmu baru atau pengetahuan baru dan mengalami perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga minat belajar adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri siswa terhadap kegiatan atau proses pembelajaran untuk mengalami perubahan pada dirinya sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Definisi konseptual pada variabel X yaitu kesenangan belajar. Salah satu hukum pada teori belajar Thorndike yaitu hukum akibat the law of effect berbunyi bahwa hubungan antara stimulus dan respon diperkuat apabila akibatnya memuaskan dan akan melemah apabila tidak memuaskan. Yang berarti hal-hal yang menimbulkan kesenangan atau kepuasan cenderung akan diulang atau dipertahankan. Tetapi apabila tidak menimbulkan kesenangan atau kepuasan cenderung akan dihentikan dan tidak akan diulangi lagi. Definisi operasional pada minat belajar, yaitu indikator yang dapat dilihat ketika siswa memiliki minat belajar antara lain yang pertama adanya partisipasi aktif dari siswa, terdapat kecenderungan belajar yang besar untuk memperhatikan, berkonsentrasi dalam pembelajaran, adanya motivasi dan dorongan positif untuk mengikuti pembelajaran. Sementara pada kesenangan belajar, pendapat Indrawati dan Wawan Setiawan tentang kegiatan belajar yang menyenangkan ialah yang di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitan minat belajar, adanya keterlibatan penuh, serta perhatian peserta didik tercurah. Lingkungan belajar juga menarik, peserta bersemangat, perasaan gembira, dan konsentrasi tinggi.
Untuk mencari nilai koefisien dalam pengujian validitas dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nilai RXY sama dengan jumlah responden uji coba dikali dengan sigma XI dikali YI dikurang dari dalam kurung sigma XI dikali sigma YI per akar dari jumlah responden uji coba dikalikan dengan sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dan dikuadratkan dikali dengan sigma dikali dengan jumlah responden uji coba dikali sigma YI kuadrat dikurang sigma YI dikuadratkan. Nah, untuk uji reliabilitas dikarenakan data yang ada berupa data interval, maka pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha-Cornbach, di mana rumusnya itu adalah jumlah butir pernyataan dibagi jumlah butir pernyataan dikurang 1 dikali dengan 1 dikurang dari sigma varian butir pernyataan pangkat 2 per varian skor pernyataan pangkat 2, atau bisa dilihat rumusnya sebagai berikut. Analisis data. Untuk menguji signifikansi pengaruh kesenangan siswa terhadap minat belajar siswa dalam menggunakan platform EduGames Bamboozle dan juga untuk menguji adanya pengaruh kesenangan terhadap minat siswa dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Bamboozle dilakukan dengan teknik analisis data. Yang pertama, deskripsi data, uji normalitas dan uji linearitas. Nah, di mana uji normalitas ini merupakan suatu uji yang dilakukan dengan tujuan dapat menilai data yang disebar pada sebuah variabel. Apakah data yang disebar berdistribusi normal atau tidak? Nah, pada penelitian kali ini uji normalitas yang dilakukan adalah uji normalitas menggunakan teknik Shapiro-Wilk. Untuk uji linearitas, tujuannya itu ialah untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan linear atau tidak secara signifikan. Nah, uji hipotesis. Uji T dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel koefisien S. Biasanya, dasar pengujian hasil regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau dengan taraf signifikasinya sebesar 5% atau alfa 0,05. Adapun kriteria dari uji statistik T, yaitu jika nilai signifikasi uji T lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Tapi apabila jika signifikansi uji T kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis statistik ialah suatu dugaan atau pertanyaan terhadap satu atau lebih dari sebuah populasi dalam sebuah penelitian. Hipotesis statistik pada umumnya diwujudkan dengan HI dan H0, di mana H0 itu menunjukkan tidak adanya pengaruh dan HI ditunjukkan dengan adanya pengaruh. Sekian presentasi dari rancangan proposal yang berjudul Pengaruh Tingkat Kesenangan Terhadap Minat Siswa Sekolah Dasar dalam menggunakan aplikasi EduGames Bamboozle. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.